Audio Jungle. Halo, selamat pagi. Berjumpa kembali dengan saya Bapak Martin yang akan mengajarkan kimia pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang kimia khususnya untuk kelas 11 di bagian hidrokarbon, itu subtopik keisomeran. Kemarin-kemarin kita telah belajar tentang hidrokarbon, baik tentang definisinya, baik juga sampai ke tata namanya, baik itu alkana, alkena, guna. Dan pada hari ini kita akan fokuskan bagian yang subtopik yang baru, yaitu tentang keisomeran. Apa sih itu yang namanya isomer, gitu ya kan? Saya akan perkenalkan hari ini dan akan lebih jelasnya nanti di video-video selanjutnya. Baiklah. Isomer. Dari kata isomer, yaitu merupakan senyawa yang mempunyai rumus molekul yang sesama, namun ada yang berbeda. Apa yang berbeda? Yaitu penyusunannya. Nah, itulah yang disebut dengan nama isomer. Nah, secara harafiah sendiri, kata isomer itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu iso yang berarti sama dan meros yang berarti bagian. Maksudnya, senyawa-senyawa ini memiliki bagian yang sama meskipun penyusunan atom-atomnya sendiri itu berbeda. Penyusunan di sini itu bisa berupa strukturnya gitu dia ya. Kita coba perhatikan ilustrasi di bawah ini, saya sudah buat. Adalah di sini atom-atom di bagian pertama dengan yang bagian kedua ini, kita tengok bahwa istilahnya atom-atom yang dimiliki oleh kedua senyawa ini adalah sama. Ya kan, kenapa sama? Karena yang biru, yang logo A itu ada sama-sama 2, yang merah ini juga ada 1, sedangkan yang kuning ada 3, di bawah juga sama. Jadi dia memiliki bagian yang sama gitu dia ya. Namun penyusunannya berbeda. Kalau kita tengok yang bagian ilustrasi pertama yang tidak bergerak ini, dia itu memiliki penyusunan yang lurus saja gitu. Sedangkan yang di bawah kita buat dia seperti berliku-liku. Seperti kehidupan ini, ya kan? Berliku-liku. Nah, jadi keduanya itu memiliki bagian yang sama, jenis atom yang sama, namun cara penyusunannya berbeda. Nah, itulah kurang lebih yang disebut dengan nama isomer. Oke, coba kita lebih jelasnya ke contoh selanjutnya, ya kan? Next. Nah, untuk lebih mengerti, saya akan bagi dulu yang namanya isomer itu ada 2. Yang pertama disebut namanya isomer struktur, dan yang kedua disebut namanya isomer stereo atau isomer ruang. Nah, isomer struktur sendiri bisa kita tahu bahwa dari namanya isomer struktur. Iso sama, merus bagian. Istilahnya memiliki rumus molekul yang sama, namun strukturnya beda. Struktur seperti apa, Pak? Yang pertama disebut namanya isomer rantai. Isomer rantai, yang kedua disebut namanya isomer posisi, dan yang ketiga disebut namanya isomer fungsional. Nah, sedangkan untuk isomer stereo sendiri itu dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama namanya isomer geometris, dan yang kedua namanya isomer optis. Nah, isomer optis sendiri akan lebih dijelaskan nanti di kelas, di tingkatan selanjutnya pastinya. Ya kan, untuk hari ini kita fokus dulu yang ini aja. Oke, nah kita akan bahas satu-satu. Tapi secara simpel aja, nanti akan dibahas di video selanjutnya. Karena tidak sempat untuk sekarang. Baiklah, isomer rantai. Dari namanya sendiri kita sudah tahu jelas ya kan bahwa ini pasti rantai yang berbeda. Nah, gitu. Biasanya terjadi antara senyawa yang rantainya lurus dengan senyawa yang memiliki cabang. Untuk contohnya ada senyawa butana. Kalau butana sendiri kita pasti tahu lah ya. Kemarin butana itu alkana CnH2n tambah 2. Jadi kalau butana menyatakan bahwa C-nya ada 4 karena dia buta gitu ya kan. Masih bisa melihat dong. Enggak ada matanya. Nah, kalau C-nya 4 hanya maka kali 2 tambah 2. Berarti 4 kali 2 8 tambah 2 10. Berarti dia memiliki rumus molekul adalah C4H10. Nah, C4H10 sendiri itu bisa digolongkan menjadi 2 seperti ini. Nah, yang pertama disebut namanya normal butana, yang kedua disebut namanya isobutana.
nama trivialnya, atau nama iupaknya adalah 2-metilpropana. Nah, kalau kita perhatikan baik-baik dari kedua senyawa ini, ya kan, yang satu butana, yang satu 2-metilpropana atau isobutana. Nah, sama-sama memiliki jumlah atom C 4 gitu, baik di kiri dan di kanan. Dan hanya pun kalau kita hitung di sini 10, di sebelah kanan pun 10. Berarti bisa kita pastikan bahwa kedua senyawa ini memiliki rumus molekul yang sama. Namun ada yang berbeda kalau kita perhatikan. Apa itu? Rantai utamanya berbeda panjangnya. Yang di sini dia memakai 4 atom C, sedangkan di sebelah kanan dia memakai 3 atom C sebagai rantai utama. Makanya disebut nama terakhirnya adalah propana, karena rantai utamanya itu panjangnya ada 3 atom C. Nah, jadi karena di sini perbedaannya hanya di rantai, berarti kita pastikan kedua senyawa ini merupakan saling berisomer rantai. Nah, yang kedua isomer posisi. Kalau tadi kita tengok bahwa yang namanya rantai berarti rantai yang berbeda. Berarti kalau isomer posisi, yang membedakan itu adalah posisi dari gugus fungsi yang sama. Gugus fungsi yang sama ini bisa berupa rangkap ataupun cabang gitu dia ya. Ingat, yang berbeda itu posisinya gitu. Mau itu nomor cabang ataupun nomor apapun itu ya kan. Nah, di situ kita misalkan contoh ada dua di sini, ada dua contoh yang bagian atas dan bagian bawah. Yang bagian atas dulu, di sini ada 2-metilpentana dan 3-metilpentana. Keduanya kalau kita hitung jumlah atom C-nya dan hanya memiliki sama-sama C6H14. Percaya hitung sendiri ya kan. Nah, namun di sini apa yang berbeda nih? Kita bisa tengok di bagian cabangnya. Kalau di yang pertama di metilnya itu sendiri ada di atom C nomor 2. Ingat ya, gugus fungsi atau cabang atau apapun itu yang beda posisi itu harus adalah sesuatu yang sama. Contoh di sini sama-sama metil gitu dia kan. Metilnya ada di 2, sedangkan di sebelah kanan metilnya ada di 3. Nah, karena si metilnya berbeda tempat baik di pertama dan yang kedua, maka bisa kita anggap kedua senyawa ini merupakan isomer posisi. Kenapa? Karena posisi cabang yang sama, yaitu si metil, itu berada pada posisi yang berbeda. Berarti keduanya merupakan isomer posisi. Begitu juga yang di bawah adalah alkena yang namanya 1 butena dan istilahnya 2 butena. Nah, 1 butena dan 2 butena ini sudah pasti adalah sama-sama alkena, ya kan, sama-sama memiliki rangkap 2 dan jumlah atom C-nya ada 4. Namun apa yang berbeda? Kita bisa tengok di sini alkenanya berada di atom C nomor 1, sedangkan di sini alkenanya atau rangkap 2-nya berada di atom C nomor 2. Kita bisa simpulkan bahwa kedua senyawa ini rumus molekulnya sama-sama C4H8, namun posisi rangkapnya berbeda. Yang satu di C1, yang satu lagi di C nomor 2. Oke, gampang sekali pastinya. Isomer fungsional. Dari namanya sudah tahu bahwa gugus fungsinya berbeda yang pastinya ya. Gugus fungsi yang berbeda. Jadi istilahnya senyawa dengan rumus molekul sama tapi atom yang terhubung dengan cara yang berbeda sehingga membentuk gugus yang berbeda pula. Contoh pertama ada yang namanya C3H4. C3H4 ini bisa kita buat menjadi propuna, berarti dia adalah alkuna ya kan, memiliki C-nya 3 tetap, H-nya juga ada 4, dan juga C3H4 juga bisa menjadi 1,2 propadiena. Kalau kita perhatikan di sini, apa bedanya? Yang di bawah adalah alkena, sedangkan yang di atas adalah alkuna. Gitu, rangkap 3 dan rangkap 2. Nah, jadi kita bisa tengok bahwa gugus fungsinya berbeda, tapi rumus molekulnya sama. Berbeda di mana tadi? Alkena dan alkuna, ya kan? Nah, coba perhatikan di bawahnya lagi. Saya sudah buat di sini ada satu heksena dan sikloheksena. Kalau kita perhatikan baik-baik dari gambar ini garis-garis ya kan. Setiap sudutnya ini digambarkan sebagai atom C. Nah, berarti di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 atom C dan ada rangkap 2. Berarti alkena CnH2n. C-nya ada 6 dan H-nya ada 12 pastinya. Kenapa 12? Setiap atom C mengikat 4 ikatan. Di sini ada rangkap 2, berarti di rangkap 2 pertama ini, di C1,
itu pasti mengikat 2H. Sedangkan di C kedua mengikat 1H. Di sini karena dia hanya mengikat 2 atom C lainnya, berarti di sini ada 2H. Di sini pun ada 2H, dan di sini karena ada satu ikatan berarti ada 3H. Jadi kalau kita totalkan berarti ada 12H di isomer yang pertama ini, di satu heksena. Nah, isomernya dari satu heksena ini namanya sikloheksana. Sikloheksana sendiri itu merupakan alisiklik, ya kan, karena rantai tertutup. Kalau kita hitung ini heksagonal ya, berarti bentuknya heksagonal berarti sudah pasti jumlah C-nya ada 6 karena setiap sudut dari garis ini adalah atom C. Karena masing-masing C mengikat 2 atom C lain, maka pasti di sini setiap atom C mengikat 2H. Berarti 2 kali 6 ada 12. Oh, sudah pastilah keduanya adalah C6H12. Keduanya sama-sama C6H12, namun yang pertama dia tidak ada ikatan, memiliki ikatan rangkap 2, sedangkan yang kedua dia tidak memiliki ikatan rangkap. Berarti gugus fungsinya berbeda. Berarti kedua senyawa ini dianggap sebagai isomer fungsional. Oke, gampang sekali. Demikian dulu untuk isomer struktur. Kita lanjutkan ke isomer stereo atau isomer ruang. Isomer stereo atau isomer ruang itu bicara tentang yang namanya perputaran dari atom-atom, rotasi bebas dari atom-atom dalam suatu ikatan, dalam suatu molekul. Nah, berbeda dengan isomer struktur, isomer ini hanya terjadi pada senyawa yang memiliki ikatan kaku dengan kedua sisi berlainan. Itulah isomer geometri. Biasanya isomer geometri ini terjadi pada yang namanya senyawa alkena. Nah, misalkan ikatan tunggal antar C dengan C. Pada ikatan itu atom karbonnya dapat berotasi bebas terhadap atom karbon lain. Nah, beda halnya jika misalkan dia menjadi rangkap 2. Jadi istilahnya kan tinggal ada 2 ikatan lagi. Yang pasti cenderung rotasinya itu cenderung lebih terbatas ketimbang yang tadi. Ya kan? Nah, maka di ikatan rangkap ini si karbon cenderung lebih posesif gitu. Dan nggak bisa berikatan dengan sembarang atom lain. Nah, isomer geometri sendiri itu umumnya ditemukan pada senyawa dengan ikatan rangkap 2, di mana masing-masing atom C mengikat 2 jenis atom berbeda. Ingat ya, harus mengikat 2 jenis atom berbeda. Isomer-isomer geometri dibedakan menjadi bentuk cis dan trans. Isomer cis yaitu jika posisinya dari gugus atom ataupun atom yang sejenis terletak pada sisi yang sama. Ini istilahnya yang sejenis ini adalah gugus prioritas gitu dia ya. Nah, kemudian ada yang namanya isomer trans, yaitu isomer di mana atom atau gugus fungsi yang sejenis terletak pada posisi yang berseberangan. Bagaimana contohnya? Saya contohkan adalah di sini cis 2-butena dan trans 2-butena. Bagaimana itu? Kita coba contohnya. Jadi yang namanya alkena itu harus memiliki gugus yang berbeda. Istilahnya kan atom, istilahnya tadi pertama dia syaratnya harus memiliki ikatan rangkap dan mengikat 2 atom atau 2 gugus atom berbeda. Jadi setiap atom rangkap ini harus mengikat 2 atom lain atau gugus atom lain yang berbeda. Contoh seperti ini. Kalau CH3 di sini ada H, berarti ini sudah berbeda, berarti dia bisa. Di sebelah kanan pun sudah harus demikian. Tapi kalau misalkan di sini ada H, berarti di atas H, di bawah H, berarti dia tidak bisa menjadi isomer geometri. Nanti yang akan lebih jelaskan pada pertemuan selanjutnya. Kita fokus dulu bagaimana menentukan mana sepihak, mana yang berseberangan, mana cis, mana trans. Nah, jadi kita perhatikan dulu gugus fungsi prioritas. Di 2-butena ini, gugus prioritas untuk atom C di sebelah rangkap sebelah kiri adalah si CH3, ya kan? Sedangkan yang rangkap sebelah kanannya itu adalah CH3 juga. Nah, itu gugus prioritasnya. Bagaimana menentukan gugus prioritas nanti akan dibahas di video selanjutnya. Jadi stay tune gitu dia kan di pelajaran-pelajaran kita. Nah, jadi karena gugus prioritasnya sama posisinya, yaitu posisinya sama-sama di atas, maka dia disebut sebagai cis 2-butena. Demikian juga dengan trans, karena gugus fungsinya sebenarnya gugus fungsi sih. Gugus atomnya itu berada pada posisi yang berseberangan, tidak pada posisi yang sama, maka dia akan disebut namanya trans berseberangan, seperti itu.
Oke, demikian dulu. Sungguh sangat gampang ya. Baiklah, terima kasih telah sampai pada video terakhir kita ini. Saya anggap semua sudah mengerti. Jika ada yang perlu ditanyakan, silahkan tanya kepada gurunya masing-masing atau juga kepada saya, boleh langsung melalui WA, Google Classroom atau segala media lainnya. Jika ada yang perlu ditanya, dan silahkan tanya kepada saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata pada video saya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share ini video untuk bisa berbagi kepada yang lain. Salam sehat, selamat belajar. Jangan lupa catat, catatan yang penting, ya kan guys. Oke, stay tune on us. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. And God bless you.